Ini menarik sih, Hursa dari Hursa. Cie. Hursa dari Hursa. Iya, kayak Black Sabbath. Asik. Black Sabbath. Album pertama Black Sabbath, lagu pertamanya Black Sabbath. Bandnya Black Sabbath. Nama bandnya Binal. Tulisnya pakai bahasa Arab. Binal gitu. Vokalisnya cewek sama gitaris itu suami istri gitu. Dia hamil gede gitu. Wah, gitu. Gila. Dan yang konstan cuma drummer doang, yang lainnya chaos. Wah, gila keren banget bandnya. Hey, berjumpa kembali bersama gue David Tarigan Dan gua Alvin Yunata. Tapi acaranya nih baru nih. Yoi. Acaranya Bedah musik suka-suka. bedah musik suka-suka yang dibikin sama Bicara Musik. Musik. Di acara ini kita akan membedah, kita akan menganalisa lagu menganalisa dan juga Ini mengulas lagu-lagu ya, betul. lagu-lagu Indonesia pastinya Ya, yang udah dipilih sama tim Bicara Musik. Lagu-lagunya pasti menantang dong, ya nggak sih? Dan yang pasti bisa dibahas. Oke, untuk episode kali ini kita lihat siapa aja yang masuk dan siapa aja yang bakal kita bedah. Kita mulai kali ya, lagu pertama ya. Langsung aja. Langsung aja. Sokap nih. Nih Hursa nih. Hursa ya, judulnya Hursa. Bos. Tunanit deh. Hursa nih band mana, Fit? Dan Sini, Jakarta. Di beberapa bagian ingetin di Adams ya. Iya. Bagian ininya model efek rumah kaca dan anak-anaknya ke bawah ya kan. Wah. Ini ya, setiap kayak progresinya tuh kayak inget kayak progressive rock gitu ya, pindah ke sini, pindah ke situ gitu. Hursa tuh apa sih sebenarnya? Gua nggak tahu artinya. Tapi band ini memang puitis banget sih lirik-liriknya setelah gue perhatiin. Tapi gue nggak pernah merhatiin secara lebih spesifik sih. Baru kali ini nih. Wah, kayak banget nih band yang kayak ini kayak itu gitu. Nah, ini menarik sih, Hursa dari Hursa. Cie. Hursa dari Hursa. Iya, kayak Black Sabbath. Asik. Black Sabbath. Album pertama Black Sabbath, lagu pertamanya Black Sabbath. Bandnya Black Sabbath. Hursa ini nih, setahu gue isinya musisi-musisi yang cukup accomplished deh. Maksud gue kerasa banget dari ekspresi yang dihasilkan permainannya. Komposisi udah pasti, aransemen dan juga produksi juga bagus dan ini siapa sih? Rapi. Gue kurang paham sih, cuman dia suka ini kan, suka bantu-bantu band-band lain gitu kan, atau enggak jadi ya Kunto Aji dan segala macam. Jadi memang musisi yang accomplished, bisa dibikin grup Hursa, kalau nggak salah albumnya udah 3. Album udah 3? 2 ya? 2. Ini album kedua ya? Bukannya 3 ya albumnya? Iya, 2, 3 asik. Gitu. Pokoknya di satu sisi sih yang salah satu yang paling menonjol buat gue malah justru liriknya sih menurut gue. Jadi dia liriknya cukup puitis ya, seperti Hursa. Betul. Hursa artinya apa sih sebenarnya? Oh. Hursa. Buat pecut kuda gitu ya. Tapi gue setuju sih sama David ketika kayaknya ini band menarik di lirik ya. Itu kan kayak efek rumah kaca kan, menarik banget di lirik, atau kayak si Jimmy lah segala macam. Iya sih, karena kalau dibilang musiknya mungkin bukan tipe gue juga, tapi sih liriknya kayaknya bagus sih liriknya nih. Secara musikal sih yang jelas ini pasti anak-anak ini banget ya. Iya. Skillful banget sih kayaknya. Dan dia kayak warnanya banyak banget, masukin ini elemen-elemen elektroniknya apa segala macam, dan progresifnya juga tight banget dari tadi sih. Iya. Menarik sih. Musicianship-nya jelas ya. Jelas di atas rata-rata dan jelas mereka ya pasti di generasi muda ya. Mereka denger gede dengan efek rumah kaca di Adams dan segala macam, karena jelas jejak atmosfer atau bahkan secara lebih spesifik aransemen atau enggak musik yang mereka mainkan seperti itu. Terinspirasi banget sama mereka gitu. Tapi tidak look alike enggak ya? Enggak. Tapi dia elemen ini ngambil ini, elemen ini ngambil ini gitu. Terinspirasi dan buat konstruksi baru yang menarik. Iya. Dan yang pasti ada jejak benar kata Alvin tadi, misalnya begitu ada si synthesizer ya, segala macam itu, dan juga sound yang dihasilkan. Dan sebenarnya ini wilayah itu juga ada di Adams sih sebenarnya itu. Itu mengingatkan ke progressive rock yang sudah lebih
lebih polished dan lebih pop di akhir 70-an awal 80-an gitu. Dan sebenarnya kalau dilihat Bang benar gitu, struktur komposisinya satu sisi memang mengingatkan The Addams, tapi pas begitu dia nyanyi mengingatkan efek rumah kaca. Terus ada eksperimentasi yang khas efek rumah kaca juga, ada yang gitu-gitu. Itu The Addams gak ada tuh. Jadi kayak gabungan itu semua, tapi Ursa. Gitu. Ursa, dan ada tapi lebih elemen elektroniknya juga lebih muncul, yang which is nggak ada di Adam sama efek rumah kaca. Jadi emang kayak menarik sih Ursa ini. Iya, dan ini makanya formula ini nih nggak mengherankan kalau mereka sekarang jadi salah satu band yang paling diobrolin sama anak-anak muda sih, maksudnya orang banyak yang aware juga dengan mereka, dan albumnya mereka juga masuk ke daftar album terbaik. Ya mungkin di beberapa tahun belakangan, terutama di tahun lalu kayaknya. Ini ya band yang menjanjikan. Ya kalau gue sih berharap mereka bisa lebih berpetualang lagi nantinya gitu, dan menghasilkan sesuatu yang lebih solid lagi, lebih Ursa gitu. Kita nggak tahu seperti apa, tapi justru kita butuh untuk dikejutkan gitu. Dan yang paling utama seperti gue dan David selalu berpikir kalau iya ya, lirik Indonesia itu penting ternyata gitu. Ketika bisa dia masukin lirik bahasa Indonesia di lagunya, itu keren sih menurut gue. Mungkin kita juga gara-gara dari generasi yang nggak tahu, gue sama Alvin kan mungkin gede di tahun 90-an, di saat itu tuh mimicking banget kalau gue ya, merasa gue tuh mimicking banget gitu. Ya sekarang dalam praktek seperti itu masih ada, cuman dengan sensibilitas yang berbeda. Cuman jadi begitu ada orang atau pihak yang seniman pasti yang berekspresi berbahasa Indonesia dan berhasil gitu. Ini, wah gila nih, keren nih gitu. Dan nggak maksudnya kan kalau nada gitu-gitu aja kan, ketika masukin cengkok kan beda tuh, berubah tuh semuanya. Melayu kan kayaknya susah banget ya ketika masuk ke cengkoknya. Kok keren ya, nah itu tuh kayaknya berhasil banget. Ya oke lah, dan gue pribadi sih terus terang wow banget kalau ngedengeran kayak gitu dan berhasil. Karena gue emang generasi yang tadi gue bilang, David bilang bahwa gue generasi mimicking banget gitu waktu tumbuh. Gitu. Ya tapi proses mimicking selalu terjadi. Cuman sih, beda sih sekarang gitu segala sesuatunya. Dan lagi pula gue ngerasain ada revival dari penggunaan bahasa Indonesia dalam udah cukup lama sih sebenarnya. Dan itu juga sudah mulai nyebar kemana-mana. Jadi banyak memang setiap siapapun lah, anak-anak muda yang baru ngeband lagi gitu, dan atau baru ngeband gitu, berkarya gitu, dia sadar kalau tantangannya salah satunya adalah berkarya berbahasa Indonesia gitu. Jadi tapi makin tahun memang makin bagus-bagus kok ya, maksudnya kayak makin hebat lah anak-anak zaman sekarang kalau bikin lagu. That's why kayak gue udah males banget. Gue Jaxel gue. Jaxel Rose. Jadi gue kayak ngelihatnya, wah ini anak-anak ini bagus-bagus ya kalau bikin lagu ya. Makanya gue bilang sama anak Tiat Desta, udah nggak usah bikin lagu jelek pasti, gue bilang gitu. Udah nggak usah lagi deh. Ini malu gue sama anak muda, keren-keren kalau bikin lagu gitu. Tiat Desta 8891. Wah itu udah mahakarya itu ya. Bosan. Gila, bahasa Indonesia lagi. Gawat ya. Gawat. Gila ya. Segitu sudah meratanya ya di Indonesia ini ya. Dari Balikpapan, Mek. Dulu nggak ada yang kayak gini di Balikpapan nih. Gawat. Asik. Yang bikin gue penasaran, mereka ini berkomunitas. Mereka nih gitu, temennya ada berapa biji ya di Balikpapan ya. Maksudnya kayak gue gak kebayang ya. Tapi ini gitarisnya Murphy Radio kan tadi yang seperti yang bilang kan? Oh, Murphy Radio. Oh iya, Mamang juga. Makanya ketahuan ya. Iya. Tapi berbeda nih sama Murphy. Beda. Produksi juga oke ya. Iya. Soundnya oke. Burgundy. Gue cuma denger itu doang tuh tadi. Iya. Mantep sih nih. Jejaknya sebenarnya masih nyambung dengan Murphy Radio ya. Tapi ini bagi gue pertama memang menarik sekali kalau tahu band ini dari Balikpapan. Murphy Radio juga dari Samarinda, Balikpapan, aja dari Kalimantan Timur ya. Iya, Kaltim. Timur ya. Ini menarik, ini musiknya pos-monya. Jadi kayak orang Batak tuh naik pos haposan gini nih. Jadi ada pos hardcore jelas ya, ini kan jadi dasarnya gitu ya. Jadi
Dan nggak tau vokalnya malah bagi gue tuh kayak mengingatkan gue banyak dan beberapa momen di lagu juga kayak post punk akhir 70-an awal 80-an gitu. Dan ada ya mau post mana ada post Iya, sedikit, ada, mungkin iya, ada post rock sedikit, cuman ini post iya. segala macamnya. Ada Yang menarik memang Voltanya sih, gitu ya. iya vokalnya cewek soalnya, itu yang menarik. Dan oke lah, misalnya musikal jelas ini dalam koridor yang tadi gitu, misalnya post hardcore dan juga turunannya yang makin hibridanya juga makin banyak ya. Dan tentu saja salah satu menariknya adalah meter yang berubah, ada breaks, ada syncope dan segala macem, ada ada ngitung-ngitungnya dikit, ada mathnya dikit gitu segala macam. Itu bagian keasikannya gitu. Dan nggak kepanjangan, menariknya itu gitu kan. Ya karena memang rootsnya tetap iya dari punk juga gitu. Jadi itu satu paket yang apa kayak air bah gitu, bar gitu lah, yang kayak langsung nampar lo gitu. Keren banget sih menurut gue. Keren banget. Dan penasaran bagi gue selanjutnya adalah kalau ngelihat si band yang tadi itu, malah gue pengen tahu sebenarnya kayak apa sih mereka komunitasnya gitu. Sekarang seperti apa di Balikpapan di sana gitu kayak ya maksudnya ya kita dulu maksudnya nggak pernah tahu kalau di Balikpapan. Ya Murphy Radio tahun berapa sih? 2000? Iya, 2000-an sih udah pasti. Pasti lebih 2000-nya 5 ke atas kan, 7 ke atas. Iya. Belakangan itu tetap iya, maksudnya kayak berarti kayaknya sepertinya Balikpapan ini udah sangat menarik scene-nya gitu menurut gue. Jadi kayak yang penasaran bagi gue adalah scene di sana kayak apa ya sebenarnya gitu. Ngelihat udah kayak gini berarti udah cetak biru bahwa wah nih Balikpapan tuh pasti kayak punya banyak harta karun ya nih. Gitu. Iya. Dan gue nemuin banyak band Kalimantan, banyak dari seputar Kalimantan. Ya, maksudnya dari segala macam penjuru Kalimantan, tidak hanya dari Kalimantan Timur, Balikpapan dan Samarinda aja gitu. Bahkan dari kota-kota yang aneh kayak kemarin gue dengar ada band dari Sangatta, itu beneran dari atas yang kayak daerah ya hutan lah gitu, daerah. Ada nemu apa? Ada band-band, dan gue sempat nanya di sana ada hardcore, ada hardcore punk, ada shoegaze, lalu ada dari Bulungannya bukan Bulungan situ ya, bukan Blok M ya, Bulungan Kalimantan Utara, ada dari Palangkaraya ya, tentu dari Pontianak, ada dari apa yang di atas Pontianak tuh, gue lupa pokoknya. Nah dari Banjarmasin juga, pokoknya dari penjuru segala macam penjuru Kalimantan banyak band keren. Tapi balik lagi yang dilakukan sama Ouvert. Itu gue gak ngerti. Apa tadi namanya? Lupa gue bahasanya Perancis. Aduh, apa tadi ya? Sih? Itu ini mungkin jangan dia sendiri. Iya. Cuma dia sendiri kali yang seperti ini. Iya mungkin ya, makanya itu yang penasarannya kan seperti apa sih sebenarnya di sana. Ada kemarin gue juga dengar ada satu dari Banjarmasin. Gue jadi ingetin Death Star atau enggak? Masa? Nama bandnya Binal. Oh ya? Iya, terus tulisannya pakai bahasa Arab. Binal gitu. Gitu ya. Binal gitu, iya, Binal. Vokalisnya cewek, gitarisnya sama gitaris itu suami istri gitu. Dia hamil gede gitu. Wah, gitu. Gila. Dan yang konstan cuma drummer doang, yang lainnya chaos. Wah, gila, keren banget bandnya. Gue kayak, wah ini Teenage Dasar Banjarmasin nih. Terus dia hamil gede nyanyi. Wah, the best, udah nggak ada tuh band kayak gitu. Ya, nah itu Kalimantan bisa kayak gitu, gitu. Iya. Nggak habis pikir gue. Kayaknya mereka siap untuk menjadi jadi ibu kota yang baru. Iya. Kalimantan. Dan nggak ada gempa, aman. Ya nggak, udahlah kita semua pindah ke Kalimantan aja kalau mau maju musik Indonesia, ya nggak? Ya sih. Oke. Gawat. Keren banget. Keren banget. Ya. Ini bahasa apa sih? Iya. Ini kayaknya bahasa daerah ya. Ini tapi kalau ini bahasa daerah keren banget sih, sumpah. Nah ini bahasa Inggris. Tapi tadi bahasa yang di tengah-tengah itu apa ya? Atau mungkin kita search nanti si judulnya itu bahasa apa sebetulnya? Pondafine artinya apa sih? Apa bahasa apa? Tahu nggak? Oh, Somalia. Gila itu soul food. Soul food sebenarnya kalau gue disuruh milih nih band dari Bali, maksudnya salah satu kancah musik independen lah katakanlah yang paling
paling seru sekarang ini kan sebenarnya memang Bali kan. Maksudnya dalam beberapa tahun terakhir juga ya. Ada roll fast gitu ya. Iya segala macam. Kalau gue disuruh milih dari seluruh band yang ada di Bali saat ini, gue milih Soulfood ya. Jadi mereka, maksudnya ini kan single terakhir ya, Ponda Fine judulnya ya, Ponda Fine. Nggak heran sih, jadi dari mini album pertamanya, gue dengerin mini album pertamanya, gue kenal mereka tuh gara-gara satu lagu judulnya Misei. Afrika banget lagunya, parah. Itu gue kayak, nah tapi lagu lainnya tuh rata-rata soul R&B gitu. Soul R&B dan si vokalisnya kalau nggak salah namanya Titit. Ya sorry ya, bukan namanya Titit panggilannya. Namanya Titit. Ini suaranya keren banget, soulful banget, tapi dia gede dengan reggae. Makanya tadi kecekok ada Jamaikanya ketahuan. Ya. Dan gitarisnya kalau nggak salah gitaris orang NTT gitu. Iya. Nah drummernya Navikula sekarang. Iya. Jadi ini bahasa apa? Somalia. Nah itu Ponda Fine juga bahasa Somalia. Tapi gini Vin ya, maksudnya kayak kita kan kita ngikutin dan apa yang seneng banget sama world music, tapi bukan world music yang kayak umumnya world music Peter Gabriel gitu, bukan. Sebenarnya kita suka banget world music yang apa ya, yang satu sisi groovy gitu kan. Ya kan apapun gitu yang bisa dijogetin gitu. Tapi di satu sisi juga keren gitu. Nah ini nih apa yang dilakukan oleh si Soulfood ini di sini dan juga di lagu Misei gitu yang dulu sebelumnya itu works banget ya. Bisa jadi pembeda banget di Indonesia, setidaknya di Indonesia gitu. Dan kans mereka untuk memiliki apa ya, international appeal ya, daya tarik internasional tuh gede banget. Makanya tadi gue agak sayang yang jujur gue agak kok Somalia sih, kenapa lu nggak pakai bahasa daerah, itu sih sebenarnya gue kayak kenapa pakai negara lain gitu. Tapi tapi nggak ada masalah. Oke banget. Tapi kalau seandainya gitu dia pakai bahasa daerah, pecah, itu berarti gue pecah banget ini. Tapi oke banget. Sebenarnya anasir Afrika kayak gini, Afrobeat dan segala macam kan variatif tuh dari sekeliling Afrika gitu ya, begitu dipadu-padankan dengan Indonesia gitu dan balik lagi ya tentunya kalau dalam kasus Soulfood dengan Soulfood gitu, groove-nya Soulfood itu bisa nanti at some point mereka bisa mendapatkan yang luar biasa. Iya sih. Dahsyat sih menurut gue ya. Kalau gue denger ini, wah ini gila sih. Dan mereka tuh gila banget musicianship-nya. Gila banget sih. Jago memang. Gitu. Dan kalau manggung full force gitu ya, kan ada additional player-nya. Dahsyat banget. Dan mereka tuh sering banget manggung di Bali. Maksudnya di seputaran di sana lah. Iya. Dan emang gila, emang keren sih. Ini memang saatnya nih band ini keluar dari Bali sih. Bagi gue ini memang setidaknya main di Jakarta juga belum pernah. Sih. Dan habis itu bisa syukur-syukur saya bisa merambah keluar. Cuman emang balik lagi pandemi, jadi kita sekarang hanya bisa berharap mereka bikin lagu-lagu keren kayak gini lagi. Iya, betul. Dan eksplorasi lebih ini lagi sih. Ya karena ini bisa jadi pembeda banget ya, misalkan mau berpikir sedikit strategis kalau mau. Sebenarnya sih nggak harus kayak gitu ya. Cuma mereka udah punya jejak ini gitu untuk diterusin dan jadi suatu yang beda banget. Karena gue setuju banget David bilang tadi, ini tuh international appeal-nya udah dapat banget sebenarnya. Gila men. Sangat gitu. Gue bilang wah ini keren nih. Maksudnya pasti gue yakin sih kalau lagu ini dilempar ke festival-festival di luar, mereka pasti tertarik. Gue yakin banget. Ini Misei asik. Gue kayak Misei lu harus denger Misei deh. Nanti kita coba dengerin aja Misei dikit. Buset deh, itu kayak gue di kantor tuh kalau lagi kan ada si DJ itu pasti salah satu yang dipasang terus buat joget-joget. Anjing itu kayak itu Dub Youth. Gitu wah, lu mau joget-joget aja udah. Tapi band Indonesia gitu dia menariknya. Oke. Pokoknya Soulfood nih mantep deh. Soulfood terus berkarya. Anjing. Iya sih. Terus berkarya. Gitu Itu siapa sih? Noah? Wah. Lu dengerin Peter Pan gak sih? Gue gak sama sekali. Enggak. Cuman pasti gak. Mau gak mau dipaksa denger kan? Di tos serba gitu. Oh ini video klip ya? Gak perlu dibalik layarnya? Ini Noah bawain lagu Peter Pan. Gimana sih? Oh gitu. Udah 2 album, ini lanjut lagi. Oh 2 album lagu-lagu Peter Pan dinyanyiin lagi sama Noah? Nih gue rasa sengaja nih si Acin nih naruh lagu ini. Biar jadi video klipnya juga ngikutin yang lama ya gayanya ya. Tapi gue gak suka sih, gimana ya? Gimana ya? Lu maaf ya Ariel.
Kayak gue nggak suka sih lagu ini. Gue nggak suka lagu-lagunya, nggak suka Peter Pan, nggak suka Noah. Ini kalau mau maaf, jadi emang lu ntar salahin aja si Acin nih. Yang iseng banget. Acin, lu iseng pasti lu. banget, Cin. Lu pasti memancing gua biar ngomong gua nggak suka. Nah, tapi motivasi mereka bikin remake-nya apa ya? Iya, ngapain sih gitu? Udah kehabisan aja. ide. Iya, apakah pengen? Oh, lu pengen copyright-nya? Oh iya, udah ambil lagi. Oh. Tapi Masalahnya iya apa sih Peter Pan itu waktu itu ya bubarnya? Maksudnya mengganti nama. nggak ngerti gue Apa juga, ya? nggak ngikutin sih. Akhirnya pecah kan ada The Titans gitu ya. Hah, Titans? Iya kan? Ada jadi dari Oh iya, Noah The jadi Titans, Titans iya. kan? Ini udah sampai 2 album ya, yang maksudnya remake. Jadi semua lagu Peter Pan, tapi Noah yang dinyanyi lagi sama Noah. Biar dapat rights-nya kali ya. Ini hebat juga strategi Bu Acin di sini. Iya. Dan di satu sisi ya mungkin udah lagi idol, lagi nggak ada ide apa-apa, lagi pandemi kali. Ya, Iya, cuman akhirnya kan bener pertanyaan lu buat apa sih gitu ya. Tapi kalau untuk masalah rights ya udah lah ya. Cuman ya buat nyari uang lah. Iya sih. Lah. ya Tapi mungkin nggak karena apa-apa. Iya, cuman ya nggak apa-apa sih. Ya, Nggak apa-apa. Ya bisnis. Nggak apa-apa, cuman kita nggak suka aja gitu. Iya. Nggak apa-apa. Maksudnya gini deh, yang dulu juga nggak suka, apalagi remake. Apa yang remake ya. Terus udah gitu, ya udah. Iya. Tapi ya bukannya berarti kalau kita nggak suka ini band gagal, nggak juga. Enggak, Justru ini mungkin. band besar dan band Iya. bagus. Ya, Bukan band bagus, iya. band yang pencetak uang ya. Iya. Ampas kopi aja ada yang minum kok. Iya, Ya udah, gitu. nggak apa-apa. Ya intinya adalah ini di episode ini Iya. gue nggak suka sama lagu ini gitu. Iya. Itu kalau BK sih udah beda ya. Ini pembahasannya udah Beda, cara ngebahas ya. cara ngebahasnya udah beda nih. Ini kaliber gini ini Iya. apa kayak misalnya sekarang Neil Young gitu masih buatin album ya Neil Young gitu. Iya. Bob Dylan buat album ya Bob Dylan Iya. gitu. Kayak Ramones misalnya masih ada itu buat album ya Ramones aja udah gitu. Iya, ini Burger Kill Mau yang gimana? udah di situ tempatnya. Jadi Tempatnya kita udah di nggak bisa situ, apa-apa. Sama gitu. sebenarnya kayak Noah tadi sih, udah di situ. Gue nggak suka. Tapi kalau ini gue masih relate lah ya, Iya. masih relate lah karena ini Burger Kill. Cuman mungkin gue menanggapinya adalah kalau sekarang ini di album ini gue nggak ngerti sih ya perjalanan Burger Kill ya, nggak pernah ngikutin. Pertama gue nggak metal banget anaknya gitu, jadi gue tuh kurang paham gitu kalau denger lagu kayak gini. Apa menilai vokalis barunya gue juga nggak bisa menilainya sih. Kayak apa ini akan lebih bagus kah dari yang sebelumnya, gue juga nggak ngerti. Iya. Ini agak-agak bingung sih masalah teknik gitu ya, misalkan kalau kita mau ya vokalis barunya ya kalau kita denger sih berhasil aja mengekspresikan yang dibutuhkan Iya, gitu. betul. Cuma masalah teknik apa dia menawarkan sesuatu yang berbeda kayaknya nggak juga gitu, dan kalau ngomong teknik sama anggota Teenage Star sih kayaknya ngapain ya? Iya. Nggak ngerti soalnya kita juga mau ngomong apa. Kalau disebut tight ya pasti tight lah, namanya Burger Kill. Iya, Dan itu masih ada BK. campur tangan Eben di dalam sini. Mungkin yang menarik kalau abis ini sih, album ketika benar-benar nggak ada Eben tuh bakal kayak apa Seperti gitu. apa ya? Seperti apa hasilnya dan apakah cukup objektif gitu orang-orang untuk melihat itu gitu. Kadang-kadang mungkin bisa jadi nggak objektif, tapi balik lagi karya seni pasti akan punya Iya. cara sendiri untuk Betul. mendapatkan respon gitu. Jadi ya Ini kita lihat. tapi mohon maaf respon juga baik kalau gitu ya. apa-apa gue sangkutin ke Eben karena emang dari zaman kuliah kan gue Iya. satu angkatan sama Satu dia. angkatan. Kita tuh seumuran sama Nongkrong bareng Eben. gitu sama Eben tuh nongkrong bareng, dan di situ kan dia udah bawa nama Burger Kill ya. Dan sampai saat ini sampai dia meninggal gitu kayak mohon maaf kalau gue selalu ngomong Eben, karena emang Eben Emang dia. yang mikir Eben, yang berkoresponden dengan luar negerinya Eben gitu. Kayaknya dia emang sosok yang sangat penting sebenarnya ya di Burger Kill ini ya. Iya. Jadi emang gue kehilangan banget, dan mudah-mudahan sih Burger Kill udah tanpa Eben masih bisa jalan sih. Iya, iya. Cuman Eben tuh penting banget, segitu pentingnya dia gitu. Ben 95 96 sih. 95 kan kita kan dia. Iya. Makanya. Tapi kalau nggak salah nih, kalau lagu ini katanya sih Eben sempat merekam. Jadi ini gitarnya Eben juga dan konsepnya dia gitu. Iya, iya. Tapi dia kayaknya sih kalau fanbase udah gede banget ya Burger Kill. Wah, gede banget. Kayaknya bakal terus diikutin sih. Mudah-mudahan sih gitu ya. Iya. Karena gue tidak berharap juga nggak ada Eben terus mereka gimana ya. Maksudnya mudah-mudahan sih ya jalan aja terus. Cuman pasti beda, yakin gue. Iya. Otaknya nggak Iya, ada gitu otaknya maksudnya. nggak ada, Maksudnya ya. satu otak bagian paling pentingnya gitu nggak ada. Itu pokoknya kalau Burger Kill sih bingung gue ngomongnya kayak gimana. Yoi. Iya. Udah habis. Hah? Udah habis? Wah, gak Lagi kerasa nih dong. guys. Kita nyebutnya apa sih ke kalian ini semua?
sahabat bedah. Anjing. Gara-gara Noah nih pasti nih. Iya tadi udah kita nikmati 5 track. 5 apa berapa sih tadi? Ya kan? 5 Oh, 5 track. ya. 5 track di episode kali ini dan mudah-mudahan bisa membuah cakrawala asik kalian semua. Dan mudah-mudahan di episode nanti akan lebih banyak lagi yang menarik ya. Tentunya. Jadi jika kalian ada yang Iya. ada request gitu apa yang Iya, mau di-review request. Siapa yang langsung mau review aja. lu kabarin aja. Kemana? Atau komen di video. Oh, Komen kayak aja main langsung video. di video. Terus kalau lu punya band, band gua keren banget juga lu bilang aja. Siapa tahu lu lebih keren lagi. Iya, Ternyata kalau lu lebih keren dari bus, Noah. iya. Udah pasti itu. Kayaknya sih ya. Ya, jadi jangan ragu untuk yang punya band atau yang punya merekomendasikan siapa untuk the next di episode, silakan di komen aja langsung. Tim ini kepo kok orangnya. Anjing. Ya, butuh bahan. Oke, kalau gitu thank you untuk hari ini. Iya. Thank you untuk hari Sampai berikutnya. jumpa di episode berikutnya. Yang pasti kita akan mengulas yang lebih seru lagi. Asik. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi. Di Bedah Musik Musik Suka-Suka. Suka-Suka bersama Bicara Musik.